Dan sangat beruntung orang yang Allah bukakan hatinya untuk menghadiri majelis yang semacam itu. Maka kata guru kami Al-Habib Segaf Baharun, beliau pernah mengatakan, orang yang hadir dalam majelis yang di dalam majelis itu disebut nama Allah, yang diselawati, dikirimkan bacaan salawat dan salam kepada Rasulullah, paling kurang balasannya kata beliau, paling rendah balasannya kata beliau, di saat akhir hayatnya, di saat orang itu kembali dan berpulang ke rahmatullah, akan didatangi oleh ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada kecintaannya kepada Rasulullah akan didatangi Rasulullah. Dan saat-saat yang paling butuhkan pertolongan itu adalah di saat kita menghadapi sakaratul maut. Dan itu telah dialami oleh sahabat muda, sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Tha'labah bin Abdurrahman. Dalam kisah yang cukup panjang, beliau yang masih berusia 3 tahun sampai tahun, usia anak SMP, tetapi di dalam hati Tha'labah telah ada kerinduan, kecintaan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Tha'labah saking rindunya, saking cintanya kepada Nabi, tinggalnya pas di depan rumah Nabi, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi yang di hadapannya adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat Rasulullah buka pintu rumah, langsung orang pertama yang menyaksikan adalah Tha'labah. Takah turbana cintanya kepada Nabi. Apa yang diinginkan oleh Tha'labah? Tha'labah ingin menatap wajah Nabi setiap saat. Tha'labah menginginkan kalau Rasulullah punya hajat, Tha'labah bisa membantunya. Maka ketika Rasulullah kasih Tha'labah perintah, makanya bagai jalan, anak muda lincah capek jalannya. Maka ketika ditanya, wahai Tha'labah, di saat Rasul memerintahkanmu, kenapa ikut jalannya capek? Apa jawaban Tha'labah yang masih muda itu? Aku ingin menyelesaikan tugas yang diberikan Rasul secepatnya, agar aku bisa kembali untuk menatap wajahnya Rasulullah. Itu kecintaan anak muda kepada Nabi. Maka suatu saat pernah Tha'labah diperintahkan Nabi seperti biasanya. Maka Tha'labah baik menunaikan apa yang diperintahkan Nabi. Apa yang terjadi? Ketika Tha'labah melewati gang-gang kota Madinah, di saat Tha'labah melewati jalan-jalan yang hendak menunaikan tugas amanah dari Nabi SAW, rupanya tanpa disengaja Tha'labah menatap ke salah satu rumah yang ketika itu pintu rumah terbuka dan ada namanya tuh gorden, apa namanya? Kain tirai itu, gordennya terbuka oleh angin, dan tanpa disengaja Tha'labah melihat seorang perempuan yang di dalam rumah itu sedang membuka auratnya. Apa yang terjadi? Tha'labah ketika melihat tanpa disengaja, ketika itu merasa buat kesalahan besar. Tha'labah merasa punya dosa besar di hadapan Nabi. Maka Tha'labah takut seolah-olah telah melakukan pelanggaran besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditakutkan oleh Tha'labah? Bahwa Tha'labah takut kalau seandainya Allah turunkan wahyu kepada Nabi, dan kemudian Allah ceritakan bahwa mata Tha'labah telah melihat kepada sesuatu yang haram. Akhirnya rasa takut itu membuat Tha'labah tidak berani pulang. Tak berani pulang. Ikut pelajaran yang sangat mahal bagi awak di akhir zaman yang susah menjaga diri awak dari maksiat. Maka bagaimana tindakan Tha'labah yang masih muda melakukan satu kesalahan yang itu pun tidak disengajanya. Maka akhirnya Tha'labah meninggalkan kota Madinah, tidak berani pulang, dan bahkan tidak berani juga pulang ke rumah amaknya, ke rumah orang tuanya, karena nanti takut Rasulullah akan menjemputnya kepada rumahnya. Yang terjadi, Tha'labah bayi menjauh dari kota Madinah, sehari 2 hari tak pulang. Akhirnya Nabi bertanya ke sahabat, wahai sahabat, lain nampak dek kalian Tha'labah? Tha'labah bin Abdurrahman lain nampak?
Kecil sahabat nak do kami mencari ada ya Rasulullah. Lah 2 hari lah 3 hari. Maka Nabi atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memberitahu kepada Rasulullah, dan kemudian Rasul memerintahkan kepada sahabat Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk datang. Wahai Umar, wahai Salman, engkau datangi gunung itu, bukit itu, dan engkau jemput Sa'labah berada di sana. Maka jalanlah Umar sama Salman mencari. Dari kejauhan Umar melihat ada benda-benda bergerak. Karena itu jauh nak jalih atu bendanya. Maka kemudian Umar dan Salman mendekat. Ternyata benda yang bergerak adalah hewan ternak yang sedang digembalakan oleh seorang pengembala. Dan kemudian Umar bertanya, wahai bapak pengembala, lain nampak ada apa seorang anak muda yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian bapak tu bertanya, ciri-ciri anak dan engkau cari. Ciri-cirinya anak tu ceria, mudah senyum, orangnya happy, bahagia. Jawaban bapak pengembala, kalau itu dan engkau cari tak ada orangnya di Sikur. Cuman saja beberapa hari belakang memang ada anak muda, tapi sifatnya tak seperti itu. Anaknya menangis setiap saat, meneteskan air mata, setiap saat bersedih. Tampak dari raut wajahnya kesedihan yang sangat dalam, bukan ceria. Kemudian Umar berfirasat, kalau itu adalah perintah Nabi, jangan-jangan itulah Sa'labah. Kemudian Umar bertanya, wahai bapak, di mana muda itu kini? Bisa jadi itulah yang kami cari. Kecak pak tu manduk dari bukit. Maka bagagi Umar nak menjemput ikatih, tapi dilarang dia apa? Kalau engkau datangi ikatih, pastinya lari dari engkau. Karena anak muda tu tak pernah mau bertemu dengan siapapun. Tu apa caranya? Biasanya anak muda tu setiap sore turun kemari, minta secangkir semangkuk susu yang akan diminumnya sebatas untuk penyambung hidupnya. Dan setelah itu biasanya naik ke atas bukit balik. Maka berhentilah, manduklah di situ Umar sama Salman menunggu kedatangan Sa'labah turun dari bukit. Ternyata memang seperti yang disebutkan, sore turunlah Sa'labah. Kemudian dia minum di apa nang pengembala tadi, susu, dan setelah susu itu diminumnya balik kate. Ketika itulah dipanggil di Umar, wahai Sa'labah, kemana engkau wahai Sa'labah? Rasul mencarimu. Ketika itu Sa'labah lari capek, tetapi dikaja di Umar. Maka ketika dikaja di Umar, dibawa pulang. Sa'labah tak namuh tapi dipasuh pulang. Kenapa? Apa yang terbayang oleh Sa'labah ketika ada panggilan untuk menyebut Sa'labah, yang terbayang itu adalah wahyu dari Allah. Allah telah ceritakan dosa yang pernah dilakukan oleh Sa'labah, bahwa 2 matanya telah melihat kepada sesuatu yang haram. Takkah tubana, sedihnya, takutnya seorang yang masih sangat muda melakukan satu maksiat yang itu pun tidak disengajanya. Bagaimana dengan maksiat dan gadang dan wakwi pada itu? Iku orang yang ada kecintaan di dalam hatinya kepada Nabi. Ternyata cinta kepada Rasulullah bukan sekedar membuat kita kuat untuk beramal, kuat dan rajin untuk melakukan amal taat, tetapi kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi akan menjadi kita terbentengi dari perbuatan maksiat. Singkit cerita, dibawa Sa'labah pulang, tetapi di pertengahan jalan Sa'labah sakit, dan sakitnya semakin garang. Maka Sa'labah tidak jadi dibawa ke hadapan Nabi, tapi langsung dibawa ke rumah ibunya. Kemudian Umar menghadap Rasul dan Nabi bertanya, mana Sa'labah wahai Umar? Maafkan kami ya Rasulullah, sabananya kami ingin membawa ke hadapan engkau, tapi di tengah perjalanan Sa'labah jatuh sakit. Kami bawa langsung ke rumah orang tuanya. Para lukuh kami jemput Sa'labah ya Rasulullah. Keca Nabi tak usah biambu dan datang ke rumah. Akhirnya datanglah Rasulullah ke rumah orang tua Sa'labah. Yang terjadi, nampak Sa'labah terbaring. Anak muda yang punya rindu, punya cinta, yang setiap saat ingin menatap wajah Rasulullah, setiap saat ingin berdekatan dengan Rasulullah, tetapi saat itu terbaring lemah sakit. Maka ketika Rasulullah datang mengetuk pintunya, assalamualaikum,
Ketika Sa'labah tahu bahwa yang datang adalah Rasulullah, maka Sa'labah semakin menggigil ketakutan. Maka akhirnya Nabi masuk dan mendekat kepada Sa'labah, dan kemudian Rasul duduk di daki kepala Sa'labah, mengangkat kepala Sa'labah dan diletakkan di bahu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah rindunya Sa'labah dengan kesempatan itu. Alangkah rindunya Sa'labah bisa dekat sedekat itu dengan Rasulullah. Tetapi ketika itu apa yang terjadi? Di saat Rasul mengangkat kepala Sa'labah ke atas paha Nabi, Sa'labah menarik turun kepalanya dari atas paha Nabi. Diangkit balik dan Nabi diletakkan di paha Nabi, ditariknya turun balik. Kemudian Nabi bertanya, wahai Sa'labah, apa yang terjadi pada diri engkau wahai Sa'labah? Kemudian Sa'labah berkata, ya Rasulullah, tidak layak kapal lu ampunan kotor kau diletakkan di paha engkau yang mulia. Karena di kapal lu itulah dua mata yang pernah menceliat yang haram. Menangis Sa'labah tak bisa melanjutkan. Maka Nabi faham menceliat kesedihan yang begitu dalam. Apa kata Nabi menghibur Sa'labah? Wahai Sa'labah, apa yang kau inginkan kini lai Sa'labah? Apa yang engkau harapkan? Kata Sa'labah, ya Rasulullah, ambo berharap tolong doakan kepada Allah agar dosa ambo diampuni. Dengan senyum Nabi menjawab, ketahuilah Sa'labah, sesungguhnya dosa engkau telah diampuni oleh Allah. Apa permintaan engkau yang kedua? Ada permintaan yang lain wahai Sa'labah? Permintaan ambo ci'lai ya Rasulullah, ambo ingin bersama engkau di dunia dan sama engkau di akhirat. Itu permintaan orang yang cerdas. Sa'labah tidak ingin minta yang lain. Yang dia ingin minta cuma apa? Ambo ingin bersama engkau ya Rasulullah di dunia dan di akhirat. Karena tempat yang paling indah itu adalah tempatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak riwayat mengisahkan sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi sampai menangis, sampai jatuh sakit. Apa yang membuat mereka sakit? Tak bahagia mereka mendapat berita surga dari Nabi. Apakah berita dari Rasulullah itu bukankah berita yang hak? Mereka yakin kalau Nabi yang memerintahkan bahwa mereka ahli surga itu berita hak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan Nabi bukan bersumber dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun dari Allah. Maka kalau Nabi yang menyebutkan itu pasti datang dari Allah. Maka mereka yakin kalau Rasul yang menjanjikan surga, maka pasti mereka jadi ahli surga. Tetapi kenapa setelah diberitakan menjadi ahli surga malah jadi jatuh sakit? Ketika ditanya kepada para sahabat, apa jawaban mereka? Kami tahu ya Rasulullah, kalau engkau yang menjanjikan kami surga, pasti kami kelak masuk surga. Tapi kami ini siapalah dibandingkan engkau? Amalan kami apalah artinya dibandingkan engkau ya Rasulullah? Kalau engkau masuk surga, pasti surga engkau paling tinggi. Kalau kami masuk surga, pasti di bawah surga engkau. Maka kami tidak akan nikmat dalam surga tanpa kehadiran engkau. Masuk surga tak jelas makna kalau tak ada Nabi. Takkah itu dalamnya kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang disebutkan dalam hadis sahih. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak sampai salah seorang kalian, kata Rasul, sampai kepada derajat kamal iman, kesempurnaan iman, melainkan orang yang mencintai Nabi melebihi kecintaan kepada seluruh manusia. Lebih cinta daripada orang tuanya, lebih cinta dari anaknya, lebih cinta dari seluruh manusia. Manusia yang paling dicintainya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang didapatkan dari para sahabat.